Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Sebuah kafe di Manokwari terbakar. Merekam teman mandi dan sebarkan ke media sosial, seorang pemuda diringkus polisi. Ribuan motor hasil tilang menumpuk di Mapolres Merauke, pemilik diminta segera mengambil. Penyakit cacar monyet saat ini sudah terdeteksi masuk Indonesia. Sejumlah daerah tercatat sudah ada warga yang terjangkit dan dirawat di rumah sakit. Untuk mencegah agar penyakit cacar monyet ini tidak merebak di Merauke, Papua Selatan, Dinas Kesehatan Merauke meminta masyarakat banyak membaca dan mencari informasi terkait penularan dan pencegahan penyakit ini. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Nevil Muskita mengakui hingga kini pihaknya belum mendapat petunjuk terkait pemberian vaksin di Merauke. Namun Dinas Kesehatan terus mengikuti perkembangan cacar monyet. Hari ini belum ada pemberitahuan resmi terkait dengan vaksinasi cacar monyet di Papua secara umum ataupun di Papua Selatan dan juga di Merauke belum ada. Tapi ada langkah antisipasinya, Dok, dari Dinas Kesehatan sendiri? Saya kira perkuat surveillance. Kemudian saya kira dengan akses informasi yang sekarang terbuka, masyarakat mudah mengakses informasi, ya. Tentu saja masyarakat bisa mengakses informasi terkait cacar monyet untuk mendapatkan informasi yang benar. Misalnya bagaimana itu cacar monyet, bagaimana penularannya, bagaimana pencegahannya. Ya, karena kita tahu perkembangan di Jakarta beberapa kasus tambahan ini kan sangat terkait dengan hubungan seksual. Ya. Karena cacar monyet itu dia menularnya dengan kontak langsung kulit. Dan ada lesi atau ada seperti orang bilang apa ya, kalau cacar kan papel gitu atau ada luka-luka begitu kan istilahnya, luka kecil di kulit yang cairan lukanya itu bila tersentuh dengan orang lain bisa menular. Penyakit cacar monyet sebagian besar ditularkan melalui hubungan seks atau kontak langsung dengan penderita. Penyakit cacar monyet disebabkan oleh virus monyet yang menular ke manusia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika menggelar pasar murah di distrik Mimika Timur. Di tengah naiknya harga sejumlah bahan kebutuhan pokok, pasar murah bisa membantu masyarakat mendapat bahan pokok dengan harga murah. Pasar murah yang digelar di Sperindak ini menjual 9 bahan kebutuhan pokok. Selain murah, lokasi pasar murah ini juga mudah dijangkau warga dari pedalaman. Kegiatan pasar murah ini sudah sering kali digelar dan kali ini yang ke-13 kali digelar di Sperindak di Kabupaten Mimika. Pasar murah yang ke-13, tepatnya di distrik Mimika Timur, lokasinya di area pasar distrik Mimika Timur. Di pasar murah ini adalah untuk menekan harga di daerah atau inflasi di daerah supaya warga masyarakat dapat membeli dengan harga yang terjangkau dan harga yang stabil. Untuk warga distrik Mimika Timur, mereka hari ini antusias sekali untuk berbelanja karena semua produk yang tersedia dapat dibelanjakan dengan harga yang murah dan terjangkau. Membantu sekali, apalagi beras, bawang merah, telur, susu. Ya, membantu sekali. Betul, ini enak berasnya loh. Enak ya? Sampai seterusnya lah, amin. Ya, betul. Sangat membantu ini, menjangkau, dia punya harga menjangkau sekali. 9 bahan pokok yang dijual di pasar murah ini diantaranya beras, gula, telur ayam, ayam potong, bawang, minyak goreng, dan sejumlah bahan pokok lainnya yang dibutuhkan warga. Semua bahan pokok ini dijual dengan harga yang sangat murah dibanding harga di pasaran.
Pemerintah Kabupaten Mimika akan gencar operasi pasar murah karena tidak hanya untuk membantu masyarakat, namun juga untuk menekan inflasi daerah. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Warga di 3 distrik di Mimika, Papua Tengah, kini bisa mengakses dunia luar melalui jaringan internet. Dinas Komunikasi dan Informatika Mimika telah mengaktifkan kembali jaringan internet dengan menggunakan Very Small Aperture Terminal atau VSAT di 3 distrik di Mimika, Papua Tengah. 3 distrik tersebut adalah Distrik Agibuga, Distrik Jita, dan Potowaiburu, Distrik Mimika Barat Jauh. Kepala Kampung Jita Longginus sangat terbantu dengan tersedianya jaringan internet dan telepon karena mereka kini bisa kembali berkomunikasi dengan mudah. Ini kebutuhan kita untuk ke depan. Yang penting WiFi ini lancar. Itu yang dari masyarakat sampaikan begitu. Jaringan VSAT sebelumnya sudah terpasang sejak tahun 2019. Namun beberapa tahun belakangan ini VSAT tersebut sempat tidak aktif. Selama jaringan terputus, masyarakat di 3 distrik di pesisir pantai terbatas untuk berhubungan dengan dunia luar karena daerah ini hanya bisa diakses melalui transportasi sungai. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.